Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Persis arti Yesus itu penebus, juru selamat sejak dahulu kala. Jadi orang Israel itu mengetahui bahwa juru selamat mereka itu, Mesias mereka itu adalah Bapa. Ini yang disangka teolog-teolog Yunani, teolog-teolog Romawi, bahwa Yesus itu bukan Bapa. Yesus katakan aku dan Bapa satu, ehad. Sebabnya pengertian ehad itu adalah satu. Satu saja, tidak satu menjadi dua. Ya secara personality, person, ya Juma itu hanya satu, Juma di dunia ini. Tetapi kan kita Yesaya 9 ayat 5 PSBN, Iya. Yesaya 9 ayat 5. Saya Sebab tambahkan. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra ini kan Tuhan Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mundur ke data nomor 3-nya, Bu. Baca tuh. Siapa yang pernah mempraktekkan menyelamatkan Yerusalem sama seperti Gedeon menyelamatkan Yerusalem dari serangan tentara Midian. Jadi jangan ngadi-ngadi ngambil kitabnya orang. Lanjut, Pastor Ben. Ya, begitu loh. Like Jumah, lanjut. Udah ada sejam kita ya belum? Oke, baik. Jadi gini, satu hal yang perlu dipahami, tolong dikunci. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan, dalam keadaan seperti apapun, bukan duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oh, betul. Yesus datang, Tuhan itu sendiri. Tunggu dulu. Satu, Yesus mengaku utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, tapi aku sendiri. Makanya Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus sebagai perantara, yang melakukan mujizat adalah Allah melalui perantara Yesus. Aku sendiri. Tetapi aku tidak akan mungkin masuk ke dalam alam ciptaan karena aku pencipta. Maka Yesus datang mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku datang dengan kesaktianku, aku datang dengan mukjizatku, aku mampu membuat dunia ini menjadi bubur sekalipun. Semua itu dilakukan oleh Bapa yang mengutus aku melalui aku. Tidak ada yang lain, bukan dutaku, bukan utusanku. Berarti bukan Yesus, bukan duta, bukan Yesus, bukan Anna Maria. Dia sendiri mengatakan itu. Segala kesesakan mereka, Bani Israel, bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Lalu kemudian teman-teman Kristen muncul, oh itu Yesus sendiri. Tidak, tanya kepada Yesus, benarkah kamu itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, Bapa itu sendiri? Apa yang dikatakan? Ada kesaksianku. Apakah matamu buta? Al-Quran mengatakan itu. Summum bukmun umyung fahum la yarjun. Mereka telah membaca, mereka telah melihat, mereka telah memahami, tetapi mereka menolak. Ini nih, jelas sekali. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwasanya barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jelas sekali Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, buka Bible hari ini. Coba kita buka di dalam Yohanes 6. Ya, di data 36 atau 46 dikatakan begini. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Apakah pembunuh Yesus, tentara-tentara Romawi yang tidak bersunat ini pernah melihat Bapa? Yang membunuh Yesus ini pernah melihat Bapa? Dia yang menampar Yesus ini telah menampar Bapa? Dia yang meludahi Yesus ini telah meludahi Bapa? Tidak mungkin seperti itu. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, wajahnya, rupanya, mukanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah tentara Romawi tidak melihat muka wajah Yesus? Lihat. Berarti Yesus yang dilihat ini bukan Bapa, karena Bapa nggak bisa dilihat. Ketika dikatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu keheranan Yesus kepada muridnya. Kenapa? Bukankah telah kuajarkan kepadamu, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu nggak bisa didengar, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kok kamu minta ditunjukkan Tuhan itu? Bahlul kamu ini. Barang siapa yang melihat aku, sesungguhnya dia telah melihat Bapa. Karena apa yang aku lakukan, apa yang kukerjakan, apa yang kukatakan, itu adalah perkataan dan pekerjaan Tuhan Bapa.
Jadi kalau kamu mau melihat Bapa itu, lihat aja aku. Aku ini duta, aku ini utusan. Apa yang kukatakan itulah firman-Nya. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi saudara Pastor Ben, bolehlah ya, saya menganggap ini adalah pemahaman saudara sebagai seorang Kristen. Saya menghargai itu. Tetapi satu hal oleh-oleh dari saya. Kalau ketika Anda mengatakan roh yang ada di dalam diri Yesus menandakan Dia punya unsur keilahian, baca Yohanes 3 nomor 33, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya kepada mereka dengan tidak terbatas. Ada berapa yang kita kenal oleh Islam dan Kristen sebagai utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan? Abraham, Musa, Daud, Salomo, Daniel, Yesaya, Yeremia, Saul, Yesus, dan seterusnya. Apa kata Tuhan di dalam, apa kata Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34? Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada Dia yang menyampaikan firman. Berarti bukan hanya Yesus yang penuh dengan roh Allah, bukan hanya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Semua yang diberikan perintah untuk menyampaikan firman penuh dengan roh Allah, bukan hanya Yesus. Jadi saya kira saudara saya, memang ini berat. Ini memang berat. Kenyataan yang ada di dalam Bible dengan kenyataan yang ada dalam iman Anda memang bertolak belakang. Sekarang saatnya Anda renungkan. Silakan. Oke, terima kasih Le Juma. Ya memang harus yakinkan saya. Saya harus meyakinkan Anda. Itu sama-sama berat kita, brother. Ya, kita memohon kemurahan Tuhan, ya Allah dan Yesus ya. Kalau kami Tuhan kami namanya Yesus ya, itu jelas Yud He Vav He Yasa. Ya, oke. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Yud He Vav He. Tetapi anak tunggal, siapa ini adalah gelar Dia yang berkenosis itu, yang jadi manusia, yang ada di pangkuan Bapa. Ini adalah bahasa alegoris ya, seperti pangkuan Abraham. Bukan semua orang percaya dipangku oleh Abraham. Dialah yang menyatakannya, dinyatakan, diperlihatkan. Allah yang transenden, yang tidak terlihat itu diperlihatkan. Dia imanen, makanya dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apakah hanya sebatas utusan? Apakah hanya sebatas wayang? Ya, lalu Tuhan itu seperti dalangnya Yud He Vav He. No, tidak. Tuhan kekristenan itu sudah isoril. Bukan lagi suatu konsep, bukanlah sesuatu khayalan, tidak. Itu adalah Tuhan yang dibangun narasi oleh Yunani. Kekristenan itu Tuhan yang pernah menjadi manusia, yang pernah bisa diraba, yang punya saudara, yang pernah makan ikan goreng, yang pernah menangis, yang pernah sedih. Memang Dia hadir. Saya beritahu 3 poin penting kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Yang pertama adalah karya penyelamatan. Ya, Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Artinya manusia hanya bisa selamat oleh karena kasih karunia, anugerah. Di dalam Islam itu yang dikatakan itu tadi, apa yang saya berulang-ulang itu, apa itu? Hidayah ya. Anugerah, oleh karena anugerah saja, maka dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu. Maka dikatakan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, kebenaran, kesalehan, amal, kesalehan kita adalah seperti kain lara, kain kotor. Kita tidak ada seorang manusia pun yang benar di muka bumi ini, dan karenanya tidak mungkin manusia itu bisa selamat dengan caranya sendiri. Sebabnya Allah itu perlu berinisiatif. Yang pernah di Taman Eden, manusia itu harmonis, relasi, bisa bertatap muka dengan Tuhan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Itu suatu bahasa yang sangat akrab, yang sangat begitu indah. Itu yang hilang, brother, karena dosa itu. Dalam Kejadian 2 ayat 17, sekali engkau makan buah itu engkau akan mati. Ini yang dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Apa mungkin mustahil bagi Yud He Vav He? Allah sejati itu, Tuhan sejati menjadi manusia, buat saya very gampang, very mungkin. Buat Dia tidak ada yang sulit bagi Dia, sahabatku. Sebabnya saya beritahu kita yang ada di sini bahwa Tuhan Kristen haruslah Tuhan Israel yang menjadi manusia itu. Oke, saya sampaikan ayat yang lain.
Tadi berkali-kali aku katakan kepada Lejuma ini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu. Saya tunjukkan ayat-ayat dalam Yohanes 14 6 sampai 11. Ya, ini aku berikan ayat-ayat yang lain di dalam Yohanes pasal yang ke 16:32. Perhatikan 16:32 dikatakan begini, Yesus dengan rohnya itu yang disebut Bapa itu nggak pernah berpisah, selalu bersama. Yohanes 16:32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, kata Yesus. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Siapa itu Bapa? Adalah rohnya dia itu yang transcendent omnipresent itu selalu hadir mendampingi dia. Oke, sekarang pertanyaannya tadi disinggung, ketika Yesus mati, apakah Bapa itu ikut mati? Iya, tubuh Bapa yang menjadi manusia itu ikut mati, tetapi rohnya itu immortality, roh kita ini tidak akan pernah bisa mati. Ketika Yesus disalib, apakah Bapa itu disalib? Iya, tubuh yang berkenosis itu yang disalibkan. Ya, tetapi roh itu tidak mungkin bisa disalibkan. Segampang itu menjelaskan. Ini yang ditolak oleh tung Tritunggal dan saudara kami musik. Tidak, mudah sekali. Dia Israel menjadi seperti manusia, seperti kita. Kenapa saya pakai diksi seperti? Kalau disebut benar-benar dia menjadi manusia, haruslah hubungan biologis pria dan wanita. Sel telur dan sperma itu yang harus menjadikan zigot dan jadilah manusia. Ini tidak. Lalu yang kedua, bahwa ketika dia mati, dia bangkit. Tubuh itu juga yang bangkit dari kematian itu. Ya, jadi Yesus dengan Bapa yang dia sebut itu tidak pernah terpisah dengan dia. Kamu meninggalkan aku seorang diri, tapi Bapa itu tidak pernah meninggalkan aku. Siapa dia Bapa itu? Bapa itu yang transenden itu memenuhi surga, bumi dan bawah bumi. Itu ada di dalam tubuh Yesus itu sendiri, tidak pernah meninggalkan tubuh itu. Aku tidak ngarang. Ini adalah kata Alkitab katakan. Begitulah aku jumpa. Lanjut, silakan. Oke, baik. Jadi sangat menarik. Cuman ada yang terputus di sana, Bang. Silakan, Len. Ketika saudara mengatakan jasadnya yang mati, rohnya tidak. Padahal sesederhana memahami, jasad tidak mungkin berbicara. Tubuh kemanusiaan itu tidak akan mungkin berbicara tanpa ada unsur roh di dalamnya. Jadi yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, roh yang ada di dalam diri Yesus, digerakkan oleh mulut yang adalah daging. Ya, kepada Tuhanku yang ada di surga. Yang berbicara itu siapa? Roh yang ada di dalam diri Yesus. Yang ketakutan ketika didatangi oleh malaikat bukan jasadnya Yesus, tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus. Bagaimana bisa mendeteksi bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu ketakutan? Lihat jasadnya, kalau dia pucat, gemeteran, keringatnya keluar keringat dingin, berarti roh yang ada dikandung dalam tubuhnya dalam keadaan ketakutan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bapak ketakutan? Anda ingin mengatakan bahwa kemudian Bapak ini lapar, Bapak ini takut, dan was-was dan seterusnya? Itu tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Kalau Anda mengambil data ini secara akurat, yang tak nampak itulah Tuhan itu. Oh, Yesus nampak, ya itu jasadnya, Bung, tapi rohnya tidak. Apakah Anda tidak melihat di dalam kitab saudara bagaimana apa yang terjadi, indikasi apa yang kemudian terjadi pada diri Yesus ketika dia nampak ketakutan? Yesus rohnya yang ketakutan itu. Ketika kemudian dia tidur, rohnya yang tidur itu. Makanya ketika orang tertidur lelap, tidak pernah mikir dan tidak bisa melihat. Kenapa dia tidak bisa melihat? Karena rohnya juga tidur. Coba Anda lihat orang yang nyenyak tidurnya, matanya melotot. Anda buka matanya, Anda sentuh, Anda goyangkan tangannya, tangan Anda ke biji matanya, tidak akan berkedip. Kenapa? Karena rohnya pun tertidur. Yesus tertidur, rohnya tertidur. Apakah mungkin pencipta langit dan bumi yang Anda sebut Bapa tertidur? Gak mungkin. Belum pernah ada terjadi kebakaran, diberitakan selamat pagi telah terjadi pasar sentral di Surabaya, 5 mayat melarikan diri. Gak mungkin mayat melarikan diri. Kenapa? Sudah tidak ada unsur roh di dalamnya. Gak akan mungkin takut. Atau ada berita, ada orang lari dari pemakaman karena jasadnya takut dikuburkan. Tidak mungkin. Kenapa? Pada dirinya sudah nggak ada roh. Jadi yang takut pada Yesus itu adalah roh.
bukan jasadnya. Maka gugur kalau Yesus itu Anda katakan rohnya adalah roh Bapa, tidak pernah dipisahkan. Saya kasih data kepada saudara saya yang saya kasihi. Anda mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia. Yang menyelamatkan itu adalah apa tadi? Anugerah. Itu adalah hidayah. Bung, hidayah bukan hidayah tok. Yang disebut hidayah, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tapi bukan cuma sebatas itu. Dia kemudian taat, tunduk, berserah diri kepada perintah-perintahnya. Begitu juga orang yang mendapatkan kasih anugerah, kasih keselamatan. Begitu mereka mengaku Yesus adalah utusan Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, maka mereka tunduk, berserah diri kepada perintah-perintah yang Yesus lakukan, yang perintah Yesus katakan. Apa perintah Yesus? Taatlah kepada Bapa, sembahlah kepada Bapa, jangan kepada yang lain. Terima aku sebagai utusannya. Itu baru dibilang kasih karunia. Nah, sementara di dalam Yehezkiel, Mazmur, bahkan dalam Matius, Yohanes diterangkan dengan jelas manusia kelak akan dihakimi, akan diganjar sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi bukan hanya mengatakan, oh aku sudah dapat hidayah, duduk tenang lalu menyanyi na 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 na, karena sudah dapat hidayah, karena sudah dapat kasih karunia, nyanyi-nyanyi terus. Tidak. Kita harus menumbuhkan iman kita dengan tindakan dan perbuatan. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui utusannya, itu yang kita lakukan. Karena kenapa? Penggarisan sangat jelas, koridornya ada. Orang diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau kita memahami Yesus itu adalah utusan Tuhan, lakukan perintahnya seperti apa. Makanya di Al-Quran dikatakan fattaqullaha wa'ati'un. Takwalah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan taatilah aku. Aku perintahkan kamu pelihara sahabat, lakukan. Aku perintahkan kau sembah kepada Bapa saja, lakukan. Aku perintahkan jangan kau hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lakukan. Barulah kemudian orang itu mendapat kasih karunia, karena telah mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan utusan Tuhan. Demikian saudaraku, Pastor Ben. Silakan Pastor Ben. Iya, terima kasih sahabatku. Aku lucu tadi ketika Anda bernyanyi, ya Tuhan Yesus tidak berubah. Harusnya itu yang Anda nyanyikan. Itu coba anggap aja guyonan aja. Ya, begini kawan. Jadi Anda tadi berkomentar bahwa roh itu yang capek, roh itu yang sedih, roh itu yang apa tadi istilah-istilah Anda. Belum pernah ku temukan ada roh bisa mengalami tertidur, bisa mengalami. Aku pikir nanti aku mau belajar sama Lea Juma tentang itu. Aku jadi tadi agak sedikit gimana itu. Yang tertidur itu adalah tubuh fisik kita, brother, karena kita capek, letih, lesu, mungkin sedih, bisa mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Kan begitu. Ya, jadi kawan-kawanku, jadi memang bagaimanapun kami harus kontra ya. Kalau tidak ya saya sudah harus jadi Islam ya, cuma harus jadi Kristen kan begitu ya. Sejauh ini saya lihat diskusinya sangat elok ya, sangat bagus sekali, nggak ada hujat sama sekali ya. Terima kasih Leko Juma, Anda itu benar seorang apologet Islam yang sangat cerdas ya teman-teman ya. Saya hanya menjawab dari keimanan ya, keimanan yang bisa saya sajikan saat ini, bahwa Yesus itu adalah kenosis daripada Yod He Vav He yang jadi manusia. Jelas sekali tadi saya kasihkan data-data, puluhan bahkan mungkin ratusan itu data-data yang kami keluarkan, data dari Juma dan saya itu, dan saya melihat di sini ya jelas sekali ada sebuah perbedaan yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan ya, bahwa saya terus berkesimpulan di dalam narasi saya terakhir ini mungkin ini ya Le Jumai udah hampir 1 jam kita ya kita ngobrol begini. Bagus sekali ya. Saya rasa ini adalah closing statement saya ya buat teman-temanku ya. Kasih sayang saya buat semua teman-teman saya Muslim ya. Saya sebagai pastor, sebagai penggembala, saya sampaikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan begini. Filipi pasal 2, kalau dia hanya sebatas utusan, kenapa dia harus disembah? Dikatakan begini mulai ayat yang ke-10, nggak apa-apa ya 9, ini banyak orang bilang kontradiksi. Filipi 2 ayat 9, 10, 11 dikatakan itulah sebabnya Yod Elohim yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama ini paralel di mana nanti nama Yesus itu diberikan
Bapa itu kepadanya. Bapa itu siapa? Adalah rohnya dia itu. Ya, supaya dia 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yesus disembah di sini kawan-kawan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saya memohon jangan bilang ini adalah tulisan Paulus, jangan. Tetapi jelas dikatakan dalam kitab nanti Wahyu juga jelas sekali bahwa Yesus itu disembah di dalam Wahyu pasal yang ke-19, di Wahyu pasal yang lain-lainnya, saudara-saudaraku. Saya ingin sampaikan bahwa Yesus itu sendiri adalah nama Bapa itu sendiri yang diberikan kepadanya. Yohanes pasal 17. Sebabnya saya katakan nama Tuhan kami Yod-Heh-Vav-He Yasa, Yod-Heh-Vav-He Yosua, itu adalah nama dia. Ya, aku telah menyatakan namamu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 kepada semua orang. Nama siapa maksudnya? Nama Bapa itu yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 11 dan 12 langsung lompat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, di mana sebentar lagi tubuh kenosisnya itu akan kembali kepada eksistensinya. Makanya dia pernah katakan kepada perempuan, hei perempuan, jangan pegang aku belum kembali kepada Bapa dan Bapamu. Dia segera akan menyelesaikan purna waktu kenosisnya selama 33,5 tahun di bumi. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapakku yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapaknya dia itu. Bapaknya itu siapa? Rohnya dia yang diam di dalam dia. Dalam Yohanes 14 ayat 7-11 tadi saya sudah sajikan tuh. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapa itu. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dapat mereka yang tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa Judas Iskariot? Supaya genaplah yang terus dalam kitab suci. Perhatikan kawan, ini jelas sekali bahwa Yesus itu adalah nama daripada Yod-Heh-Vav-He itu, nama Bapa itu. Kalau Yesus itu sendiri di dalamnya ada roh Bapa itu, bagaimana mungkin Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Itu irasional. Pastor Ben tentulah roh Pastor Ben yang ada di dalam, yang tidak mungkin rohnya Hitler, rohnya si Tertullianus, tidak. Yang ada di dalam diri Pastor Ben ini adalah roh daripada Pastor Ben. Makanya saya sering bernarasi di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Hologos, sang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat yang keempat dikatakan firman ini sudah menjadi manusia. Perkataan Bapa Yod-Heh-Vav itu menjadi manusia. Ketika Ahok dituduh menista saudara kita Muslim dengan Al-Maidah 51, Ahok ngomong salah. Apakah cuma perkataan Ahok yang dipenjara? Tidak. Suara Ahok itu adalah bagian integral dari keseluruhan Ahok. Jadi Yesus di sini, sahabatku Juma dan teman-teman Muslim di sini, adalah suara Bapa itu sendiri yang datang berkenosis menjadi manusia. Bagaimana mungkin aku ngomong dengan Juma, bukan suara Juma yang aku ajak ngomong bicara, tetapi rohnya yang lain, suara yang lain. Maksud saya kan lucu. Jadi Pastor Ben bersuara, yang ngomong sama Juma dengan suara Juma sendiri, bukan suara yang lain. Jadi Yesus di pengakhir daripada diskusi kita yang sangat mendidik ini, yang sangat harmonis dan enak sekali ini, Yesus adalah suara Bapa, suara Yod-Heh-Vav-He yang menjadi manusia, datang ke bumi selama 33,5 tahun di bumi. Walaupun dia menjadi kenosis, bukan berarti Bapa itu bisu, tidak. Karena Tuhan, eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan itu adalah omnipresent, transcendent. Kalau di dalam istilah teologi dikatakan dia El Shaddai, El Gibor, dia maha kuasa. Jangankan jadi manusia, sahabatku, Tuhan itu untuk menyelamatkan yang paling dicintainya, ya mungkin saja dia bisa menjadi hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu teman-temanku, ini mungkin akhir daripada saya memberitahu kepada Anda, firman Tuhan katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Siapa Bapa? Dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Inilah akhir daripada closing statement saya, kawan. Maafkan saya kalau Pastor Ben ada kata-kata yang salah menyinggung imananku sebagai Kristen. Silakan, Alaikum Juma. Baik, terima kasih saudara-saudaraku ya.
Pastor Ben begitu kuat berargumen terkait dengan ketuhanan Yesus. Terima kasih. Saya Bro. siap. Saya hanya tergelitik dengan closingnya yang mengatakan Yesus itu adalah nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Tidak ada di kolong langit pun yang diberikan nama itu. Padahal Yosua itu adalah nama asli dalam bahasa Ibrani. Ya. Iso dalam bahasa Aramaik. Nah, kata Yosua ini itu sudah lebih dulu diberikan kepada penerus Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yosua bin Nun. Itu satu, gugur situ ya. Kemudian yang kedua, saudara saya mengatakan roh dalam Pastor Ben itu adalah roh dari Pastor Ben. Oke, berarti dengan kata lain, roh yang ada pada diri manusia Yesus adalah roh manusia Yesus, bukan roh lain. Yang menciptakan Bunda Maria juga anaknya Bunda Maria gitu. Iya, Bapak itu yang menciptakan semuanya. Dia hanya memakai tubuh ciptaannya. Iya itu Kan tadi. Yesus itu yang adalah Bapa, adalah menciptakan segala sesuatu. Iya Jelas. paham. Jadinya Iya. kalau Yesus itu adalah Bapa, artinya Yesus menciptakan Bunda Maria. Kemudian setelah Bunda Maria jadi, Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Iya. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia. Bapak itu juga kan gitu. Iya. Sederhananya Saya kan. konsisten. Iya, saya konsisten di situ kon. Saya nggak mau Iya. seperti Tritunggal. Iya, Nggak tapi- mau saya. Ya. Terus sekarang ini yang di surga itu adalah Bapak atau Yesus, anaknya Bunda Maria. Karena masih punya Iya, iya. fisik. Yesus itu Bapa, kawan. Iya. Bapa itu Yesus. Iya. Artinya yang Anda tuhankan itu anaknya Bunda Maria. Iya, kenosisnya dia Ya yang udah, menjadi itu aja manusia sih. dilahirkan oleh Maria. Oke. Iya. Oke. Konsisten saya Thank di you, situ, kawan. konsisten bro. Iya. Thank you brother. Ya, Tadi itu di luar dari konsep Tritunggal. Jadi penjelasannya oneness, gitu teman-teman Jesus ya. only. Jesus only. Yesus only. Iya. Dari Bapak itu Yesus, Yesus juga adalah Bapak dan semua Yes. Yesus, gitu. Mantap itu, kawan. Menurut penilaian kami, Anda lebih jujur, lebih mudah menjelaskan dibanding Tritunggal. Kira-kira begitu. Terima kasih buat Iya. semuanya.